Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada saat hari ini saya masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban saya sebagai pelajar, ialah menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah berjuang sehingga manusia di muka bumi ini bisa merasakan indah dan manis Islam. Nama saya Andi Putri Salsabila Sahra, kelas PAI 31. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi mengenai Universitas Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, sejarah lembaga Universitas Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam. Merujuk pada analisis Tambak 2017 terkait perkembangan pendidikan Islam di Al-Azhar, tak luput dari pengaruh sejarah sosial yang terkait pada masa itu. Selanjutnya, sejarah berdirinya Universitas Al-Azhar tidak terlepas dari berdirinya suatu dinasti Fatimiyah yang merupakan satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti Fatimiyah didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan dari Daulah Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dengan Khalifah pertama Said bin Husain yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi. Invasi yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan Mesir di bawah pimpinan Panglima Perang Jauhar al-Saqali. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 sampai 567 atau 909 sampai 1171, semula di Afrika Utara kemudian di Mesir. Dinasti ini beraliran Syiah Islamiyah dan pendirinya Ubaidillah Al-Mahdi yang datang dari Syria ke Afrika Utara, menisbahkan nasabnya pada Fatimiyah bin Rasulullah SAW, istri Ali bin Abi Thalib. Pada 24 Jumadil Ula tahun 359 Hijriah atau April 970 Masehi, mendirikan sebuah Masjid Agung Al-Azhar dan peresmiannya ditandai dengan sholat Jumat pertama pada tanggal 6 Ramadan 36 Hijriah. Yang bertindak sebagai khutbah adalah Abu Hasan Al-Hayurawan, seorang qadhi terkenal pada masa pemerintahan Al-Mansur. Pembangunan masjid ini diselesaikan pada tanggal 17 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi, yang mana pembangunannya memakan waktu 2 tahun, yang kemudian berkembang menjadi sebuah Universitas Al-Azhar ternama hingga kini. Yang kedua, latar belakang munculnya modernisasi pendidikan di Al-Azhar Mesir. Akibat dari keterbelakangan umat Islam di Mesir, maka hal itu membawa sebuah spirit untuk keluar dan maju sejajar dengan Eropa dan Barat. Modernisasi di Al-Azhar bukanlah muncul begitu saja, akan tetapi dilatar belakangi oleh sejarah sosial di mana terjadinya beberapa hal melingkupinya. Setelah mengalami masa kebekuan pemikiran di Al-Azhar Mesir, para pemikir Islam berusaha keras untuk membangkitkan Islam kembali, termasuk di dalamnya gagasan pendidikan. Yang ketiga, adapun tokoh dan ide pembaruan serta pengaruhnya terhadap kemajuan pendidikan di Al-Azhar Mesir ada 3. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha memasukkan corak dan model pendidikan Barat di Al-Azhar. Yang kedua, Muhammad Abduh memasukkan ilmu modern di Al-Azhar. Yang terakhir, Muhammad Rashid Ridha memasukkan pemikiran
rasional di Al-Azhar. Yang keempat, sistem pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi Al-Azhar. Tujuan Al-Azhar, Universitas Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah, merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan, kekhalifaan sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin Syiah. Sebagaimana yang kita maklum bahwa di mana rezim berkuasa, di situ pula ideologi mereka disebarkan melalui berbagai macam, tidak terkecuali pendidikan. Adapun Mahmud Yunus mencatat bahwa ada 5 tujuan dari Universitas Al-Azhar ketika itu. Yang pertama, mengemukakan kebenaran dan pengaruh turas atau peradaban di Islam. Yang kedua, memberikan perhatian penuh terhadap peradaban ilmu, pemikiran, dan keruhanian bangsa Arab Islam. Yang ketiga, menyuplai dunia Islam dengan ulama-ulama aktif yang beriman. Yang keempat, mencetak ilmuwan agama yang aktif dalam semua bentuk kegiatan, karya, kepemimpinan, dan menjadi contoh yang baik. Yang kelima, meningkatkan hubungan kebudayaan dan ilmiah dengan universitas dan lembaga ilmiah Islam di luar negeri. Para pendidikan di Al-Azhar pada tahun 365 Hijriah atau 975 Masehi untuk pertama kalinya dimulai kegiatan ilmiah dengan bentuk kuliah-kuliah yang diberikan oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Nurman Al-Qairani yang menjabat sebagai hakim tertinggi atau Qadi Al-Qudat, dengan materi yang diajarkan mengenai fikih syariah yang terdapat dalam kitab Al-Ikhtisar. Ada ulama yang sangat rajin mengajarkan mazhab Syiah adalah Ibnu Kilis. Di antara ulama yang cukup terkenal sebagai pengajar di Al-Azhar ketika itu adalah Al-Aqaba Abu Yaqub Al-Qandak. Menurut catatan Salasymej bahwa Ibnu An-Nurul dan Ibnu Khaldun juga ikut serta menjadi pengajar Universitas Al-Azhar sampai akhir abad keempat. Peserta didik Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi ketika itu telah banyak melahirkan ulama yang tidak diragukan lagi dari aspek keilmuannya dan telah banyak menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, baik dari Mesir maupun ulama yang berasal dari daerah lainnya. Selanjutnya di antara mereka ialah Isuddin Abdissalam, Imam Subki, Jaluddin Asyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lainnya. Al-Makrisi menyebutkan bahwa pada saat itu ada 750 mahasiswa asing yang berasal dari Maghribi atau Maroko, Persia turut serta belajar ke Universitas Al-Azhar. Kurikulum Salam Saimej mencatat bahwa selain mengajarkan mata pelajaran agama dan sastra tradisional, Al-Azhar juga mengajarkan geografi, astronomi, kedokteran, teknik, dan matematika. Sementara itu, kurikulum di Universitas Al-Azhar ilmu-ilmu agama meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, dan tasawuf, sedangkan ilmu-ilmu logika dan umum meliputi filsafat, kedokteran, optik, astronomi, matematika, sejarah, dan sastra. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah juga sangat gencar dilakukan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Metode pengajaran pada mulanya pengajaran di Universitas Al-Azhar sama dengan institut pendidikan yang lain, yaitu sistem halaqah atau melingkar. Seorang pelajar bebas memilih guru dan pindah sesuai dengan kemauannya. Umumnya guru atau syaikh yang mengajar duduk bersama para pelajar, tetapi kadang-kadang duduk di kursi ketika menerangkan kitab yang diajarkannya. Di samping itu, metode diskusi sangat dikembangkan sebagai metode dalam proses pembelajaran antar pelajar.
Seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator dan memberi penajaman dari materi yang didiskusikan. Sarana prasarana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengajaran, Al-Azhar dilengkapi dengan asrama untuk para fuqaha atau dosen, tenaga pendidik, serta semua urusan dan kebutuhannya ditanggung oleh khalifah. Al-Azhar juga menyediakan asrama bagi mahasiswa yang belajar di sana secara gratis. Sementara bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih, mereka tinggal di penginapan yang lebih bagus dan dekat dengan masjid. Fasilitas lainnya adalah dapur dan toilet serta perpustakaan dengan komposisi buku yang memadai. Tidak hanya buku yang berbahasa Arab, tetapi juga buku-buku terjemahan dari Yunani. Dari berbagai paparan terdahulu, maka tampak jelas bahwa sistem pendidikan Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang tertua memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan lembaga pendidikan sesudahnya. Hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang ada di Al-Azhar dahulu hingga saat ini banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum lainnya. Oleh karena itu, sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan kontemporer berhutang banyak kepada pendiri Al-Azhar. Sistem pendidikan yang baik dan maju pada masa dinasti Fatimiyah dapat menjadi penunjang terhadap kemajuan peradaban Islam. Kemajuan peradaban ini karena adanya dukungan dari sistem politik yang aman, sistem ekonomi yang stabil, sistem sosial yang nyaman, sehingga pergolakan pemikiran menjadi tumpuan dalam menciptakan komunitas yang berperadaban. Kegairahan dalam menuntut ilmu dan memajukan pengetahuan mewujudkan lahirnya para intelektual muslim pada masa itu. Yang kelima, pembaharuan sistem pendidikan Islam di Mesir. Sebagaimana dalam Rahmawati 2018, di antara usaha atau ijtihad yang dilakukan Muhammad Abduh dalam pembaharuan pendidikan Islam di Mesir adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga, metode pendidikan Islam. Yang keempat, pendidikan bagi kaum wanita. Yang kelima, reformasi sistem pendidikan di Al-Azhar. Adapun kesimpulannya, konsep pendidikan Islam yang pada hakikatnya berupaya untuk menjadikan manusia dapat mencapai suatu keseimbangan kepribadian secara menyeluruh dan kolektif, dan dilakukan melalui tahapan tertentu. Rumusan pendidikan Islam harus dikaitkan dengan pemikiran filosofis dan sejarah sosial pendidikan Islam. Pendidikan Islam dibangun di atas konstruksi wahyu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Pendidikan Islam juga memiliki asas dan landasan hukum yang tetap terbangun dari kedua sumber utama tersebut. Oleh karena itu, Universitas Al-Azhar dijadikan sebagai titik awal yang dapat substansional bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pembaharuan pendidikan Islam mendasarkan diri pada modal sejarah dan tradisi pendidikan Islam yang sudah ada di tengah masyarakat sejak lama. Tampaknya contoh terbaik dari pola ini adalah apa yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo. Ya, itulah tadi presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.